Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk logika matematika yang part kedua. Ya, di sini untuk pernyataan berkuantor. Poin yang D itu adalah pernyataan berkuantor. Ada dua macam pernyataan berkuantor, yaitu yang simbolnya atau lambangnya seperti A kebalik ya, atau seperti E kebalik ya. Jadi di sini kita bahas satu persatu. Untuk yang A, pernyataan berkuantor yang pertama yaitu kuantor universal. Adalah pernyataan yang menggunakan kata semua atau setiap. Jadi kalau ada lambang A kebalik itu bacanya semua atau setiap ya. Nah, di sini lambangnya semua X, PX dibaca semua X berlaku PX ya. Pernyataan berkuantor yang kedua yaitu kuantor eksistensial, yaitu pernyataan yang menggunakan kata ada atau beberapa. Jadi kebalikannya A kebalik itu adalah E kebalik ya. Kebalikannya semua itu berarti ada ya. Ingkarannya semua berarti ada. Begitu atau beberapa seperti itu. Di sini sudah langsung dijelaskan tadi untuk ingkaran ya. Di sini ingkarannya semua jadi ada, terus diingkari. Ingkarannya ada, berarti jadi semua, terus diingkari. Contoh, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Semua ayam berbulu hitam. Di sini ada kata-kata semua. Kan berarti A kebalik ya. Kalau semua diingkari berarti menjadi ada. Berarti semua ayam berbulu hitam, ingkarannya berarti ada ayam yang tidak berbulu hitam. Seperti itu. Karena ingkarannya semua A, semua, nih yang di sini, semua, ingkarannya semua X PX, maka akan menjadi ada X ya, E kebalik, ingkaran PX. Berarti semua diganti kata ada, P itu diingkari jadi PX. Semua ayam berbulu hitam, semua menjadi ada. Ayam berbulu hitam diingkari jadi ayam tidak berbulu hitam. Jadi ingkarannya semua ayam berbulu hitam berarti ada ayam yang tidak berbulu hitam. Yang kedua, ada haji yang beragama Kristen. Akan kita ingkari, ada berarti semua. Haji beragama Kristen berarti tidak, kita akan ingkari berarti haji tidak beragama Kristen. Jadi ada haji yang beragama Kristen itu diingkari menjadi semua haji tidak beragama Kristen. Semua X elemen real, maka X plus 3 sama dengan 0. Semua diingkari jadi ada. A kebalik menjadi E kebalik ya. X ditambah 3 sama dengan 0 menjadi X ditambah 3 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Saya rasa ini gampang ya, hanya melihat saja semua jadi ada dan kalimatnya juga diingkari. Nah, untuk yang ini, yang latihan yang ini kamu hanya mengerjakan untuk yang nomor 3 saja. Nomor 1 dan nomor 2 tidak usah. Kamu kerjakan untuk yang nomor 3 saja. Di sini saya akan bahas, nanti kamu langsung ditulis ya di buku tulis untuk yang nomor 3-nya saja. Tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Beberapa siswa tidak mengikuti gerak jalan. Beberapa kan berarti E kebalik ya. Diingkari berarti menjadi semua. Tidak mengikuti gerak jalan berarti dia mengikuti gerak jalan. Tidak diingkari berarti kan tidaknya hilang. Berarti semua siswa mengikuti gerak jalan. Ini jawaban 3A. Semua siswa mengikuti gerak jalan. Yang B, semua yang bernapas adalah makhluk hidup dan ada binatang yang bertelur. Ini berarti gabungan antara kalimat majemuk dan kalimat berkuantor. Semua berarti kan semua yang bernapas adalah makhluk hidup. Berarti ada yang bernapas adalah bukan makhluk hidup dan diingkari jadi atau semua ada berarti diingkari jadi semua. Jadi ini satu-satu. Semua binatang tidak bertelur ya. Jadi ini semua ini diingkari dulu. Semua yang bernafas adalah makhluk hidup berarti menjadi ada yang bernafas bukan makhluk hidup.
Ada yang bernafas adalah bukan makhluk hidup, boleh. Jadi kalimatnya dibuat semenarik mungkin, seindah mungkin, sehingga pas pakai logikanya. Intinya kalau diingkari berarti kamu sisipkan kata-kata tidak, atau kamu sisipkan dengan kata-kata bukan, seperti itu. Semua diingkari menjadi ada atau beberapa, seperti itu. Berarti karena di sini semua yang bernafas adalah makhluk hidup, kita ingkari berarti menjadi ada yang bernafas adalah bukan makhluk hidup. Dan diingkari jadinya atau, ya. Ada binatang yang bertelur, berarti ada diingkari menjadi semua. Berarti ini menjadi semua binatang tidak bertelur, seperti itu. Yang C, jika semua orang kaya, maka ada yang hidup mewah. Jika semua orang kaya, maka ada yang hidup mewah. Ingat, di sini maka, lihat rumusnya. Maka berarti akan menjadi P dan ingkaran Q. P dan ingkaran Q nih ya. Ingkarannya P maka Q, maka akan menjadi P dan ingkaran Q. Berarti depannya tetap dan belakangnya diingkari. Ya. Berarti jika semua orang kaya, maka ada yang hidup mewah. Berarti kesimpulannya adalah, ingkarannya adalah semua orang kaya dan semua orang tidak hidup mewah. Di sini karena yang pertama itu biarkan P, berarti semua orang kaya, biarkan. Maka berubah jadi dan. Ada yang hidup mewah, ini kita harus ingkari. Diingkari ada yang hidup mewah, berarti ada itu ingkarannya kan semua. Hidup mewah berarti tidak hidup mewah. Jadi kesimpulan untuk 3C berarti semua orang kaya dan semua tidak hidup mewah. Ya, seperti itu. Untuk penarikan kesimpulan, ada 3 metode untuk kalian menarik kesimpulan. Jadi 3 metode ini yang dianggap sah atau valid untuk kalian melakukan penarikan kesimpulan, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Kamu harus membedakan mana yang merupakan penarikan kesimpulan menggunakan metode modus ponen, modus tolen, ataupun silogisme. Di sini untuk yang pertama, modus ponen. Premis yang pertama, P maka Q. Premis yang kedua, P. Konklusinya adalah Q. Di sini bisa dicoret saja. P dan P. Ya. Nah, P-nya ini kan sama. P sama P. Nah, berarti kan yang tidak dicoret adalah Q. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Yang kedua, nanti lebih detailnya saya masuk ke contoh soalnya. Yang kedua, modus tolen. Di sini P maka Q, pernyataan yang kedua ingkaran Q. Kalau tadi kan P maka Q, terus yang keduanya P, maka hasilnya Q. Kalau ini P maka Q, premis yang keduanya ingkaran Q. Ini juga bisa kita coret ya. Maka yang sama kan Q. Q ini ya, Q terus Q. Yang belum dicoret apa? P dan ingkaran. Di sini kan ada ingkaran. Nah, ini ada ingkaran. Ini juga ada ingkaran. Yang P ini juga P-nya kan belum ada, belum dicoret. Jadi ingkaran P. Ini ingkaran, terus ini P. Jadi yang dicoret itu hanya Q-nya. Ingkarannya nggak ikut kecoret karena di sini nggak ada ingkarannya. Berarti ketemunya ingkaran P. Lalu yang ketiga, silogisme. Silogisme itu ketika dua premis itu merupakan implikasi. P maka Q, Q maka R. Ini juga bisa dicoret. Ya. Ini ada yang sama. Sebentar. Untuk ini, Q sama Q yang ini kan berarti kita bisa coret ya. Nah, ini bisa kita coret. Maka hasilnya P maka R. Yang belum dicoret kan P sama R, maka P maka R, seperti itu. Contoh yang pertama,
Jika Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, berarti ini kita misalkan P, ya. Kita misalkan P, maka Pancasila adalah dasar negara. Berarti ini Q. Oke. Yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Berarti kan ini sama ini kan sama. Tadi ini apa permisalannya P. Berarti ini kan menjadi P tanda panah Q. Terus yang kedua P. P tanda panah Q dan yang kedua P, maka hasilnya adalah Q. Apa itu Q? Pancasila adalah dasar negara. Seperti itu. Mungkin nanti untuk ditulis lebih gampang ya. Kalau ditulis pakai spidol nanti atau pakai apa namanya? Pensil kamu ya atau pulpen ya. Ini gimana nih? Biar bisa nulisnya berarti ini. Berarti kan ini akan menjadi intinya nanti kamu tulis saja P tanda panah Q, lalu yang kedua P. Nanti kan P sama P-nya bisa dicoret. Nanti tinggal Q. Kesimpulannya adalah Q. Apa itu Q? Pancasila adalah dasar negara. Lalu yang kedua, contoh yang kedua. Jika Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, berarti P, maka Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar negara itu adalah Q. Lihat yang kedua, Pancasila bukan dasar negara. Bukan, berarti kan ingkaran Q. Berarti ini pakai yang kedua tadi. Ya, P maka Q, berarti P tanda panah Q, lalu yang kedua adalah ingkaran Q. Berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Jakarta bukan ibu kota negara Indonesia. Seperti itu. Ya. Nanti dipelajari kembali dan silakan nanti untuk kamu kerjakan soal nomor 3A sama B. Coba kamu kerjakan di buku tulis untuk nomor soal 3A sama 3B saja. Setelah itu coba kamu diskusikan soal-soal yang ada di uji kompetensi. Di situ ada pilihan ganda, ada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20 pilihan ganda. Nanti kamu kerjakan. Setelah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ketika kita tatap muka ya. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanya? Silakan, saya tunggu di forum diskusi di WA grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.